warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Jadi malam hari ini kita mengenang atau mengingat kembali tentang kematian. Sebab mati ini wajib hukumnya. Bukan sunnah lagi. Bukan sunnah, wajib hukumnya. Siapapun bakal mati. Camat calon mati. Walaupun ganteng tetap mati, apalagi enggak kawin. Ya. Semuanya bakal mati. Memang Allah ciptakan kita untuk mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti bakal mengalami kematian. Khalifah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seorang presiden yang juga menjadi wali. Wah, ini yang kita harapkan, presiden jadi wali juga. Mudah-mudahan Indonesia nanti punya presiden jadi wali. Ya, kita berharap, ya kan, presiden sekaligus wali. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau itu kalau malam kumpul-kumpul sama ulama-ulama besar. Tujuannya Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk meminta nasihat. Presidennya meminta nasihat kepada ulama. Kata Khalifah, "Idni, tolong kasih nasihat aku." Maka nasihat yang pertama diberikan oleh ulama, "Wahai Khalifah, tidak ada satupun dari bapak-bapakmu terkecuali mereka mengalami kematian." Coba kakek-kakek kita sudah nggak ada semua. Sudah pergi semua, yaitu menjemput kematian. Tidak ada satupun dari kakek-kakek kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini nunggu giliran. Ya, mudah-mudahan panjang umur. Amin. Sehat walafiat, ya kan? Paling enggak umur 1000 tahun. Jangan. Kenapa jangan? Enggak mau. Ya. Kita itu meminta yang tinggi, ya. Minta yang tinggi, ya, mungkin diberikan di bawahnya. Kalau kita sudah minta rendah, dikasih rendah. Dikasih bawahnya lagi, ya. Maka kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, "Wahai ulama, zidni, tolong tambahin nasihatnya." Maka, "Wahai Khalifah, ini saatmu, ini saatnya datang kematianmu," kata ulama tersebut. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz langsung menangis. Semalam menangis, ingat kematian sampai subuh menangis karena ingat kematian. Orang yang selalu ingat kematian ini menjadikan hatinya lembut. Hatinya hidup, nggak mati. Kematian pasti bakal menjemput kita. Cuma kita nggak tahu apakah kematian kita ini tetap iman kita ada atau sebaliknya roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ pula iman kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita takutkan. Dan ini yang ditakutkan oleh ulama-ulama sahabat, yaitu nikmat Islam, nikmat iman diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaan dengan ruhnya diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak ada yang menjamin. Di antara kita nggak ada yang menjamin. Jangan bangga dengan amal. Amal itu nggak menjamin kita mati husnul khotimah. Jangan bangga dengan banyak ibadah. Ibadah itu nggak menjamin kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Coba perhatikan. Bal'am bin Bawrah. Kurangnya apa? Seorang ulama besar. Seorang wali besar. Nggak taunya mati husnul khotimah. Lidahnya melelet. Tahu melelet? Menjulur, ya. Menjulur, lidahnya menjulur. Padahal seorang alim, seorang ahli ibadah, seorang wali. Matinya su'ul khotimah. Kemudian juga Barseso seorang ulama besar, seorang wali besar, matinya su'ul khotimah. Amal tidak bisa kita andalkan.
ibadah nggak bisa kita andalkan. Sebab apapun yang kita kerjakan, dari berbagai amal ibadah, kebaikan, itu semua hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kekuatan kita. Itu semua karena kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita harapkan, ketika kita meninggal, ketika kita mati, iman kita pun tetap ada pada diri kita. Makanya banyak sekali di dalam doa-doa diajarkan Nabi Muhammad, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus, ya Allah biha, ya Allah biha, matikan aku dalam keadaan husnul khotimah, dalam rotib ya dzal jalali wal ikram, amitna ala dinil, ya Allah matikan aku dalam keadaan Islam. Sebab Islam ini nikmat yang paling besar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Tidak ada satu pun nikmat yang paling besar terkecuali nikmatul Islam wal iman. Dan kalau nikmat ini diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau jadi apa kita? Roh kita diambil oleh Allah, bersertaan itu iman kita pula diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadi apa kita di akhirat? Selama-lamanya bakal menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Abdullah Qutbil Irsyad wa Ghathil Ibad wal Bilad, ini yang ditakutkan beliau, mati sul khotimah. Ketika ada tamu beliau, ya, tamu disembelihkan kambing oleh beliau. Cuma santrinya ini kebetulan nyembelihnya ini salah. Akhirnya jadi bangke. Lapor kepada Habibul Haddad, wahai Habib, minta maaf, kambingnya jadi bangke. Nangis Habib Abdullah Haddad. Santrinya salah paham, dipikir karena kambing. Padahal yang dipikirkan oleh Al-Habib Abdul Al-Haddad, bagaimana kalau nasibku seperti kambing, bangkai, sudah dijaga, makannya dijaga, ibadahnya dijaga, amalnya dijaga. Nggak taunya matinya su'ul khotimah dalam keadaan imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Hati-hati. Ini yang kita takutkan. Kita semua bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bakal hidup abadi di akhirat. Cuma pilihannya dua. Kalau nggak jadi penghuni surga, maka menjadi penghuni neraka. Kalau nggak mati dalam keadaan husnul khotimah, mati su'ul khotimah. Na'udzubillah. Kalau sudah mati su'ul khotimah, Allah, bisa kita bayangkan, kita bakal menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selama-lamanya. Na'udzubillah. Coba kalau kita renungkan, kita bayangkan, ruh kita diambil oleh Allah, beserta itu iman kita diambil. Nggak ada harapan sudah. Nabi Muhammad nggak bisa memberi syafaat. Orang yang keluar dari Islam atau sul khotimah, Nabi Muhammad nggak bisa memberi syafaat. Kenapa? Karena bukan lagi orang yang Islam. Nikmat yang besar, nikmat yang agung, nikmatul iman wa nikmatul Islam. Maka di antara penyebab, dikatakan ulama, di antara penyebab seseorang mati sul khotimah itu ada 3. Pertama, yaitu menyakiti hati orang tuh. Hati-hati. Orang yang suka bikin orang tuanya jengkel, ini di antara penyebab orang tersebut mati sul khotimah. Walaupun dia ahli ibadah, setiap malam ia sholat tahajud, setiap tahun dia haji, setiap bulan umroh. Saking banyak uangnya. Setiap bulan umroh. Apabila dia ada membuat jengkel hati orang tua, hati-hati. Ini di antara penyebab dia mati su'ul khotimah. Rasulullah bisa menolong. Nabi mengatakan, ana bari'un mimman la tu'addi haqqa walidai. Aku terlepas dari siapapun yang tidak memenuhi kewajiban hak orang tua. Hati-hati. Ini sangat rentan sekali. Jangankan kita, sahabat Nabi Muhammad kurangnya apa? Ibadah selalu bersama Nabi Muhammad. Tidak pernah ketinggalan sholat jamaah bersama Nabi Muhammad. Karena dalam dirinya ada pernah membuat hati orang tuanya jengkel, dia nggak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Di detik-detik kematian, dia tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Ini sahabat tidak pernah ketinggalan jamaah dengan Nabi Muhammad. Apalagi kita. Apabila kita sedikit saja membuat jengkel hati orang tua, alamat sudah. Walaupun kita ahli ibadah, walaupun kita ahli dzikir, tunggu kehancurannya ketika kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Enggak bakal selamat. Orang yang membuat jengkel hati orang tua tidak bakal selamat. Sebab ini dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, man asbaha murdiyan bi muskhitan liwalidai fa ana anhu sakhit. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang mencari keridhaanku, ahli ibadah, umroh setiap hari, cuma kalau dia ada menyakiti hati orang tua, fa ana anhu sakhit, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku pun benci kepadanya. Yakni kalau sudah Allah benci, jangan harap orang tersebut akan diberi nikmat yang sangat agung, yaitu nikmatul Islam wal iman. Nikmat Islam bakal diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada seorang hamba pandai menyakiti hati orang tua. Kalau kita punya salah sama orang tua, cepat-cepat minta maaf. Kesuksesan seseorang tergantung orang tua, dan kehancuran seseorang tergantung orang tua. Sebagaimana ridhonya Allah tergantung orang tua, dan murkanya Allah tergantung orang tua. Maka pandai-pandailah kalau pengen sukses untuk memuliakan orang tua dan selalu membuat tersenyum hati orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu membuat jengkel seorang wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Waliullah ini kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah satu wali Allah ya dihinakan, maka Allah yang enggak terima, Allah yang marah. Man adzali waliyan faqad adzantu bil harbi. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menghinakan waliku, barang siapa yang meremehkan waliku, maka dia mengajak perang dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang ketiga, yaitu hati-hati dengan anak cucu Nabi Muhammad. Ini bukan promosi, ini alal haq ya. Ini bukan promosi, ini memang sebenarnya. Tidak ada satupun para wali Allah yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala terkecuali mereka mencintai dan memuliakan ahlul bait Nabi Muhammad sebagaimana mereka memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang menjadi penyebab seseorang mati su'ul khotimah, yaitu menyakiti atau menghinakan salah satu anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah banyak sekali hadis-hadis, sudah ada di mana dalam Al-Qur'an perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencintainya, mewajibkan untuk mencintainya. Maka siapapun yang membencinya, maka dia sama dengan membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapapun yang meremehkannya, sama juga dia meremehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamma ta'ala bugdi ali Muhammad hasyarahullah ta'ala yaumal qiyamah Yahudian au Nasraniya. Kata Nabi, barang siapa mati dalam keadaan dalam dirinya ada kebencian kepada salah satu anak cucu Nabi Muhammad, maka kelak di yaumil qiyamah dia dikumpulkan bersama orang Yahudi dan orang Nasrani. Maksudnya imannya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga orang ini hati-hati. Pertama orang tua, yang kedua wali Allah, yang ketiga anak cucu Nabi Muhammad. Sebab dalam diri anak cucu Nabi Muhammad mengalir darah Nabi Muhammad sallam. Man ada itrati faqad adani, kata Nabi, siapapun yang menyakiti anak cucuku sama juga menyakiti aku. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai balasan kepada Nabi Muhammad, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencintai seluruh anak cucu Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah. Ini salah satu pusaka Nabi. Pusaka Nabi ada dua. Pertama Al-Quran. Sedangkan satunya yaitu anak cucu Nabi Muhammad SAW. Nah ini, tiga ini hati-hati. Orang tua jangan main-main. Muliakan orang tua. Yang ketiga, jangan meremehkan siapapun. Yang kita takutkan itu wali Allah. Yang ketiga yaitu hati-hati berurusan dengan anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab di situ mengandung darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.